Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Fuzzy Logic Controller atau FLC. Lanjut, Bos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang konsep Fuzzy Logic. Konsep Fuzzy Logic. Fuzzy Logic merupakan pendekatan nilai yang meniru cara manusia berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak pasti, tidak lengkap, atau samar. Berbeda dengan logika binar klasik yang hanya mengenal nilai benar satu atau salah yaitu nol, Fuzzy Logic mengizinkan nilai kebenaran di antara nol dan juga satu, sehingga cocok untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk linguistik dan juga intuitif. Kemudian ada konsep fuzzy logic controller, yaitu salah satu aplikasi utama dari teori himpunan fuzzy dan logika fuzzy. FLC digunakan untuk merancang sistem kontrol berbasis aturan linguistik yang efisien ketika menghadapi sistem kompleks, non-linear, atau sistem yang tidak dapat dimodelkan secara matematis secara tepat. FLC terbukti sangat bermanfaat dalam kasus di mana kontrol konvensional sulit diterapkan, seperti dalam kontrol proses industri, instrumentasi, dan sistem biomedis. Ciri khas utama dari FLC adalah penggunaan aturan if-then fuzzy yang merepresentasikan kebijakan pengendalian berbasis pengetahuan ahli. Aturan-aturan ini bekerja pada variabel linguistik dan memanfaatkan fungsi keanggotaan untuk mengubah input numerik menjadi nilai fuzzy yang kemudian diproses menggunakan teknik seperti penalaran aproksimatif atau interpolatif. Baik, yang selanjutnya komponen Fuzzy Logic Controller. Fuzzy Logic Controller terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara berurutan untuk menghasilkan keputusan yang cerdas dan fleksibel. Untuk komponen yang pertama yaitu rule base, yaitu berisi aturan-aturan if-then yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seiring perkembangan teknologi. Jumlah aturan dalam logika Fuzzy dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas kontrol. Untuk contohnya yaitu if Fuzzy tinggi n kelembapan rendah dan kecepatan kipas tinggi. Lalu yang kedua ada Fuzzification, yaitu mengubah input numerik ekstrim dari sensor menjadi nilai linguistik dalam bentuk himpunan Fuzzy. Proses ini membagi input ke dalam 5 kondisi, yaitu large positif, medium positif, small, medium negatif, dan juga large negatif. Lalu yang ketiga yaitu inference engine, yaitu menentukan tingkat kecocokan antara input Fuzzy dan aturan dalam rules base. Setelah aturan yang sesuai ditemukan, hasilnya digabungkan untuk menghasilkan keputusan kontrol yang tepat. Untuk contohnya yaitu jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka sistem memilih aturan yang sesuai untuk mengatur kecepatan kipas. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ada diffusification, yaitu mengubah output Fuzzy menjadi nilai numerik atau crisp melalui proses pemetaan. Metode yang umum digunakan adalah average dan juga center of area. Untuk contohnya yaitu output Fuzzy kecepatan sedang diubah menjadi nilai numerik 60 rpm untuk dijalankan oleh motor. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada tahapan kerja FLC atau Fuzzy Logic Controller. Itu terdapat 3 tahapan kerja di FLC, yaitu fusifikasi, mekanisme interface, dan juga defusifikasi. Seperti yang sudah disebutkan di komponen-komponen yang sebelumnya, di sini akan dijelaskan tahapan-tahapannya seperti apa. Yang pertama yaitu fusifikasi. Fusifikasi itu merupakan tahapan awal
yang bekerja dengan cara mengubah nilai tegas atau crisp dari suatu variabel menjadi nilai fuzzy. Terus yang kedua yaitu penerapan aturan atau interface, yang mana nilai yang telah terbentuk fuzzy ini selanjutnya digunakan sebagai masukan dari mekanisme inferensi. Pada tahapan ini akan dilakukan pengambilan keputusan dari masukan yang ada berdasarkan basis aturan logika yang dirancang. Terus yang terakhir yaitu defusifikasi, yaitu nilai keluaran dari mekanisme interface yang berbentuk fuzzy tadi selanjutnya diubah kembali ke dalam bentuk tegas melalui proses defusifikasi. Lanjut. Berikutnya ada contoh sistem kontrol berbasis fuzzy. Pada masa sekarang ini, kita dapat melihat berbagai penerapan fuzzy logic pada alat-alat dan mesin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikut ini adalah contoh sistem kontrol berbasis fuzzy. Yang pertama ada air conditioner. Beberapa AC yang sering kita gunakan itu menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya, seperti berikut ini. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginan naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi, atau bisa disebut juga sebagai penghematan energi. Lalu yang kedua ada vacuum cleaner. Prinsip kerja vacuum cleaner yang diproduksi oleh Panasonic adalah sebagai berikut. Karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis kayu, semen, ubin, kelembutan karpet tebal, dan lain-lain. Pola perubahan jumlah debu yang melalui sensor inframerah dapat dideteksi oleh FLC tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari Fuji Logic Controller. Yang pertama yaitu lebih murah, di mana FLC ini relatif lebih murah dibandingkan dengan mengembangkan pengontrol berbasis model atau jenis pengontrol lainnya dari segi kinerja. Lalu yang kedua, dapat disesuaikan. FLC dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Lalu yang ketiga, dapat meniru cara berpikir manusia, di mana FLC itu dirancang untuk meniru cara berpikir deduktif manusia, yaitu proses seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang keempat, lebih andal dibandingkan sistem kontrol konvensional. Lalu yang kelima, lebih efisien, di mana logika Fuji memberikan efisiensi yang lebih baik saat diterapkan pada sistem kontrol. Yang terakhir ada kelemahan Fuji Logic Controller, yaitu membutuhkan banyak data. Fuji Logic Controller memerlukan kumpulan data yang besar agar dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, hanya efektif untuk data historis dalam jumlah sedang. Fuji Logic Controller tidak begitu berguna bila data yang tersedia jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak daripada data historis yang dijadikan acuan. Selanjutnya, memerlukan keahlian manusia yang tinggi. Akurasi sistem yang sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar yang merancang aturan serta fungsi keanggotaan. Yang terakhir, aturan harus diperbarui secara berkala, yaitu dengan seiringnya waktu, aturan-aturan fuzzy perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi terbaru. Berikut dari presentasi tentang Fuji Logic Controller, saya akhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.